Rania Adipati menatap layar laptop di hadapannya tanpa benar-benar melihat deretan angka dan grafik yang terpampang. Pikirannya melayang, bukan pada laporan keuangan triwulanan, Adipati Luxury Rent, yang menunjukkan kurva menanjak, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih personal, sesuatu yang berusaha ia kubur dalam-dalam namun sesekali masih menyembul ke permukaan, mengusik ketenangan yang susah payah ia bangun. Ruangan kerjanya yang luas di lantai 20 sebuah gedung perkantoran prestisius di jantung kota Jakarta terasa senyap. Desain interiornya minimalis namun elegan, didominasi warna putih gading dan sentuhan kayu gelap, mencerminkan selera Rania yang tinggi sekaligus kepribadiannya yang kini lebih tertata dan kuat. Dari jendela kaca besar di sisi kanan ruangannya, terhampar pemandangan kota metropolitan yang sibuk, gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba meraih awan, simbol ambisi dan kerja keras. Sama seperti dirinya. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana dunianya seolah runtuh. 5 tahun sejak Doni Prasetyo, pria yang pernah menjadi suaminya, pria yang ia cintai dengan segenap hati, dengan tega menghancurkan mahligai pernikahan mereka. Bukan sekadar perpisahan, namun sebuah pengkhianatan yang meninggalkan luka menganga dan rasa malu yang teramat dalam. Doni, dengan segala pesona dan kata-kata manisnya, ternyata menyimpan rahasia kelam. Ia menjalin hubungan terlarang dengan Vera Larasati, seorang wanita yang Rania kenal sebagai salah satu rekan kerja Doni, wanita yang sering tersenyum manis padanya di berbagai acara perusahaan, namun di belakangnya menusuk dengan belati paling tajam. Rania masih ingat dengan jelas sore itu. Hujan turun deras, seolah ikut menangisi hatinya yang remuk redam. Doni pulang dengan wajah datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah, dan mengucapkan kata-kata yang meruntuhkan seluruh harapan Rania. Ia mengakui hubungannya dengan Vera, mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi mencintai Rania, bahwa Vera memberinya kenyamanan dan kebahagiaan yang tidak lagi ia temukan dalam pernikahan mereka. Sebuah klise murahan yang sering ia dengar di sinetron, namun tak pernah ia bayangkan akan terjadi pada dirinya. Yang lebih menyakitkan, Doni meninggalkannya bukan hanya secara emosional, tapi juga finansial. Ia membawa sebagian besar aset bersama mereka, meninggalkan Rania dengan tabungan yang menipis dan rasa sakit yang tak terperi. Saat itu, Rania merasa menjadi wanita paling malang di dunia. Terpuruk, sendirian, dan dikhianati. Namun, Rania bukanlah wanita yang mudah menyerah. Setelah berbulan-bulan berkubang dalam kesedihan, ia bangkit. Ia menyalurkan semua kemarahan, kekecewaan, dan energinya untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Dengan sisa modal yang ia miliki dan sedikit pinjaman dari sahabat karibnya, Rania memulai bisnis rental mobil. Bukan rental mobil biasa, melainkan rental mobil mewah. Sebuah ceruk pasar yang ia lihat memiliki potensi besar di kota sebesar Jakarta. Ia belajar dari nol, jatuh bangun, menghadapi berbagai rintangan, namun tekadnya sekeras baja. Kini, Adipati Luxury Rent menjadi salah satu pemain utama di industrinya, memiliki puluhan unit mobil mewah dari berbagai merek ternama, dan melayani klien-klien kelas atas. Rania telah membuktikan, bukan hanya kepada dunia, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa berdiri tegak bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Getaran ponsel di atas meja membuyarkan lamunannya. Nama sahabatnya, Livia, muncul di layar. Rania menggeser ikon hijau. Halo, Liv. Ada apa? Ran, kamu di mana? Ada waktu buat ngopi sebentar? Aku lagi di mal dekat kantormu. Nih. Suara ceria Livia terdengar dari seberang. Rania melirik jam tangannya. Pukul 3 sore. Pekerjaannya hari ini sudah hampir rampung. Boleh. Kebetulan aku juga butuh sedikit udara segar. Kirim lokasinya. Aku ke sana. Setengah jam kemudian, Rania sudah duduk berhadapan dengan Livia di sebuah kafe yang cukup ramai di lantai dasar sebuah mal mewah. Aroma kopi dan kue panggang memenuhi udara. Livia, dengan gayanya yang selalu modis, sedang asyik bercerita tentang proyek desain interior terbarunya. Rania mendengarkan dengan saksama, sesekali tersenyum dan menimpali. Kehadiran Livia selalu berhasil memperbaiki suasana hatinya. Jadi, kliennya itu maunya serba emas, Ran.
Bayangin aja, dari gagang pintu sampai keran wastafel, semua minta dilapis emas. Aku sampai pusing sendiri mikirin konsepnya biar nggak norak. Celoteh Livia sambil menyeruput es latenya. Rania tertawa kecil. Namanya juga klien, Liv. Kadang permintaannya memang suka ajaib. Tapi aku yakin kamu pasti bisa menanganinya. Saat itulah, dari sudut matanya, Rania menangkap dua sosok yang begitu familiar berjalan memasuki kafe. Jantungnya seketika berdegup lebih kencang. Langkah mereka angkuh, tawa mereka renyah. Seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Doni Prasetyo dan Vera Larasati. Waktu seolah berhenti sejenak. 5 tahun tidak banyak mengubah penampilan Doni. Hanya sedikit garis halus di sekitar matanya dan perut yang mulai membuncit. Sementara Vera terlihat semakin glamor dengan tas bermerek dan perhiasan yang berkilauan di jemarinya. Mereka tampak begitu bahagia, begitu serasi. Sebuah pemandangan yang menusuk langsung ke ulu hati Rania. Livia, yang menyadari perubahan raut wajah Rania dan mengikuti arah pandangannya, seketika menghentikan ceritanya. Astaga, itu kan? Rania menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Iya, itu mereka, jawabnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Ia berharap bisa menghilang saat itu juga, atau setidaknya mereka tidak melihatnya. Namun, takdir berkata lain. Doni, yang sedang mengedarkan pandangan mencari meja kosong, matanya menangkap sosok Rania. Senyum di wajahnya sedikit memudar, digantikan ekspresi kaget yang dengan cepat ia sembunyikan di balik topeng keramahan palsu. Ia menyikut lengan Vera, menunjuk ke arah Rania. Vera mengikuti arah pandangan Doni, dan seulas senyum meremehkan terbit di bibirnya. Dengan langkah yang dibuat seanggun mungkin, mereka menghampiri meja Rania dan Livia. Aroma parfum Vera yang menyengat seketika menguar, membuat Rania sedikit mual. Rania? Wah, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Sapa Doni, suaranya terdengar hambar, berusaha terdengar ramah namun gagal total. Matanya menatap Rania dari atas ke bawah, seolah menilai. Vera, yang berdiri di samping Doni sambil melingkarkan lengannya dengan mesra, tersenyum manis. Senyum yang sama seperti dulu, senyum yang menyimpan 1000 intrik. Iya, apa kabar, Rania? Lama tidak bertemu. Kamu terlihat baik-baik saja, kata Vera. Penekanan pada kata, baik-baik saja, terdengar seperti sindiran halus, seolah ia berharap Rania masih terpuruk dalam kesedihan. Rania memaksakan seulas senyum tipis. Doni, Vera, aku baik. Sangat baik, malah, jawabnya dengan tenang, berusaha menjaga nada suaranya agar tidak bergetar. Ia melirik Livia yang sudah memasang wajah siap tempur. Kalian sendiri bagaimana? Oh, kami luar biasa, sahut Doni cepat. Nadanya sedikit meninggi, seolah ingin menegaskan kebahagiaannya. Kehidupan pernikahan kami sangat membahagiakan. Bisnisku juga semakin maju. Ia menepuk-nepuk punggung tangan Vera yang melingkar di lengannya. Vera terkekeh pelan. Iya, Mas Doni sekarang makin sukses. Sebentar lagi kami juga berencana liburan keliling Eropa. Kamu sendiri bagaimana, Ran? Masih sibuk dengan kerjaanmu? Tanyanya, lagi-lagi dengan nada yang merendahkan. Seolah pekerjaan Rania tidak ada apa-apanya dibandingkan kesuksesan mereka. Ia sengaja tidak menyebut jenis pekerjaan Rania, seolah lupa atau memang tidak peduli. Luka lama itu kembali terasa perih, menganga. Rania merasakan dadanya sesak. Ia benci perasaan ini, benci terlihat lemah di hadapan mereka. Ia menegakkan duduknya, menatap langsung ke mata Vera. Ya, aku sibuk mengembangkan bisnisku. Dan syukurlah, semuanya berjalan lancar. Sangat lancar, malah. Ada nada dingin dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Suasana di sekitar meja mereka menjadi tegang. Beberapa pengunjung di meja sebelah mulai melirik penasaran. Doni tampak sedikit salah tingkah. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, kami cari meja dulu. Selamat menikmati kopinya, katanya buru-buru, menarik Vera menjauh. Sepeninggal mereka, Livia langsung menghela napas panjang.
Dasar pasangan ular. Tidak tahu malu sekali mereka. Bisa-bisanya mereka menyapamu dengan gaya seperti itu setelah apa yang mereka lakukan padamu. Rania memejamkan matanya sejenak, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih belum stabil. Pertemuan tak terduga itu benar-benar menguras energinya. Sudahlah, Liv, tidak usah dipikirkan. Mereka hanya masa lalu. Masa lalu yang masih berani pamer di depanmu, gerutu Livia kesal. Lihat saja gaya Vera tadi, seperti ratu sejagat. Aku yakin tasnya itu KW. Rania tersenyum tipis mendengar celotehan Livia. Meski hatinya masih terasa sakit, ia bersyukur memiliki sahabat seperti Livia yang selalu ada untuknya. Mungkin saja. Tapi biarlah. Yang penting, kita tidak seperti mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, Rania tahu bahwa pertemuan ini akan meninggalkan bekas. Bayangan Doni dan Vera yang pamer kemesraan dan kesuksesan palsu itu terus berputar di benaknya. Sebuah benih kemarahan dan keinginan untuk membalas, yang selama ini ia tekan dalam-dalam, mulai bertunas. Ia hanya belum tahu kapan dan bagaimana ia akan melakukannya. Yang pasti, ia tidak akan membiarkan mereka terus meremehkannya. Rania Adipati yang sekarang bukanlah Rania yang dulu. Ia adalah wanita yang telah ditempa oleh badai, dan kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan tak disengaja di kafe tersebut. Rania berusaha keras untuk melupakan insiden itu, menyibukkan diri dengan pekerjaannya yang semakin menuntut. Proyek perluasan armada, Adipati Luxury Rent, dengan beberapa unit mobil sport terbaru menyita sebagian besar waktu dan perhatiannya. Ia memimpin rapat dengan para manajernya, melakukan negosiasi alot dengan pihak dealer, hingga turun langsung mengawasi persiapan garasi baru untuk menampung koleksi mobilnya yang kian bertambah. Semua ia lakukan dengan profesionalisme tinggi, seolah bayang-bayang Doni dan Vera telah sepenuhnya sirna. Namun, rupanya pasangan itu belum puas. Seolah sengaja ingin terus mengusik ketenangan Rania, Doni dan Vera mulai sering muncul di tempat-tempat yang Rania biasa kunjungi atau acara-acara yang dihadirinya. Pernah suatu kali, Rania sedang makan siang dengan klien penting di sebuah restoran Jepang kelas atas. Tiba-tiba Doni dan Vera masuk dan memilih meja yang tidak jauh darinya. Mereka berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan, tertawa terbahak-bahak, dan sesekali melirik ke arah Rania dengan senyum penuh kemenangan. Rania hanya bisa menahan geram, menjaga sikap profesional di depan kliennya. Di lain waktu, saat Rania menghadiri pembukaan sebuah galeri seni milik temannya, lagi-lagi ia bertemu dengan mereka. Vera, dengan gaun malam yang mencolok dan perhiasan yang berlebihan, tak henti-hentinya berceloteh tentang rencana perjalanan mereka ke luar negeri, seolah ingin memastikan semua orang di ruangan itu mendengarnya, terutama Rania. Doni, seperti biasa, hanya mengiyakan dengan senyum bangga, sesekali menimpali dengan cerita tentang proyek besar yang sedang ia kerjakan, meskipun Rania tahu persis bahwa karir Doni tidaklah secemerlang yang ia gembar-gemborkan. Kabar dari beberapa teman lama menyebutkan bahwa Doni sebenarnya sedang kesulitan secara finansial setelah keluar dari perusahaan lamanya dan mencoba peruntungan dengan membuka usaha sendiri yang belum jelas juntrungannya. Semakin sering Rania bertemu mereka, semakin besar rasa muaknya. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah pertunjukan opera sabun murahan yang dipaksakan untuk ia saksikan. Pameran kemewahan palsu itu begitu kentara di mata Rania, yang kini telah terbiasa dengan standar kemewahan yang sesungguhnya melalui bisnis dan klien-kliennya. Ia tahu persis berapa harga tas yang Vera tenteng, jenis perhiasan yang ia kenakan, dan ia bisa melihat dengan jelas bahwa banyak di antaranya yang berkualitas rendah atau bahkan imitasi. Semua itu hanya menambah rasa jijiknya pada pasangan itu. Puncaknya terjadi pada sebuah malam penggalangan dana tahunan yang diadakan oleh salah satu yayasan sosial ternama di kota itu. Rania hadir sebagai salah satu donatur tetap. Acara tersebut digelar di sebuah hotel bintang 5 yang megah, dihadiri oleh para sosialita, pengusaha sukses, dan pejabat penting. Rania tampil anggun dengan gaun malam berwarna biru safir rancangan desainer lokal favoritnya. Riasannya sederhana namun menonjolkan kecantikan alaminya. Ia menyapa beberapa kenalan, bertukar basa-basi, dan menikmati suasana malam itu dengan cukup nyaman. Hingga kemudian, dari arah lobi utama,
Terdengar sedikit keriuhan. Beberapa pasang mata mulai tertuju ke sana. Dan kemudian, muncullah mereka, Doni dan Vera. Kali ini, mereka benar-benar menaikkan level pamer mereka. Mereka datang dengan sebuah mobil Toyota Alphard berwarna hitam metalik yang masih terlihat sangat baru dan mengkilap. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu masuk utama, sedikit lebih lama dari yang seharusnya, seolah memberi kesempatan bagi semua orang untuk mengaguminya. Doni turun lebih dulu, dengan setelan jas yang tampak sedikit kebesaran, membukakan pintu untuk Vera dengan gaya yang dibuat-buat. Vera melangkah keluar dengan gaun berwarna emas yang berkilauan, rambutnya disanggul tinggi, dan senyumnya merekah lebar, melambai kecil kepada beberapa orang yang ia kenal, atau lebih tepatnya, yang ingin ia buat terkesan. Mereka dengan sengaja memarkir mobil Alphard itu di area VIP, di tempat yang paling mudah terlihat oleh semua tamu yang datang dan pergi. Kemudian, mereka berjalan memasuki ballroom dengan dagu terangkat, bergandengan tangan dengan mesra, menyapa setiap orang yang mereka lewati dengan senyum lebar yang dipaksakan. Tentu saja, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk menyapa Rania. Rania, malam ini kamu cantik sekali. Sapa Vera dengan nada manis yang dibuat-buat. Matanya melirik sinis ke arah gaun Rania, seolah membandingkan dengan gaun emasnya yang menurutnya jauh lebih mewah. Kami baru saja mengambil mobil baru. Tuh di depan. Alphard terbaru. Lumayan, buat jalan-jalan biar lebih nyaman. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan dagunya. Doni menimpali dengan bangga. Iya, Ran. Kebetulan ada rezeki lebih. Jadi sekalian saja ganti mobil yang lebih representatif. Penting kan? Untuk menunjang penampilan dan pergaulan. Ia menepuk bahu Rania dengan sok akrab. Sebuah gestur yang membuat Rania ingin segera menepis tangannya. Rania hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Oh ya? Selamat kalau begitu, jawabnya singkat, berusaha terdengar acuh tak acuh. Namun di dalam hatinya, kemarahan mulai bergejolak. Bukan karena ia iri dengan mobil Alphard itu. Adipati Luxury Rent memiliki beberapa unit Alphard dan bahkan mobil-mobil lain yang jauh lebih mewah. Yang membuatnya marah adalah sikap pamer dan angkuh mereka, seolah ingin terus-menerus menginjak-injak harga dirinya. Sepanjang malam itu, Doni dan Vera tak henti-hentinya berkeliling, memastikan semua orang tahu tentang mobil baru mereka. Mereka akan dengan sengaja menyelipkan cerita tentang Alphard itu dalam setiap percakapan. Oh, tadi kami kesini naik Alphard baru kami, jadi perjalanannya nyaman sekali. Atau, nanti kalau kita mau ada pertemuan lagi, biar kami yang jemput pakai Alphard, lebih lega. Semua itu dilakukan dengan target utama, Rania. Mereka ingin Rania melihat, mendengar, dan merasa iri. Merasa kalah. Rania berusaha mengabaikan mereka. Fokus pada tujuan utamanya datang ke acara itu, yaitu berdonasi dan menjalin relasi. Namun, mau tak mau, pandangannya sesekali tertuju pada Alphard hitam yang terparkir angkuh di luar. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang terasa janggal. Sebagai seseorang yang setiap hari berkecimpung di dunia mobil mewah, Rania memiliki mata yang terlatih untuk melihat detail. Ia memperhatikan kilap cat mobil itu, jenis velg yang digunakan. Bahkan samar-samar ia seperti melihat stiker kecil yang biasa ia kenali di bagian kaca belakang bawah. Kenapa mobil itu terlihat begitu familiar? Gumam Rania dalam hati. Kilap catnya, jenisnya, bahkan posisi parkirnya yang sedikit menyerong, semuanya memicu sebuah dejavu. Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah ada kliennya yang baru saja membeli Alphard dengan spesifikasi serupa? Atau mungkin ia pernah melihatnya di pameran? Livia, yang malam itu juga hadir menemani Rania, menyadari kegelisahan sahabatnya. Kenapa, Ran? Jangan bilang kamu terintimidasi sama Alphard si Doni. Bisik Livia sambil terkekeh. Rania menggeleng pelan. Bukan itu, Liv. Tapi, entahlah. Ada yang aneh dengan mobil itu. Rasanya aku pernah melihatnya, atau setidaknya, sangat mirip dengan salah satu unit di rentalku. Livia mengangkat alisnya. Masa sih? Mungkin cuma perasaanmu saja. Alphard kan banyak yang punya. Iya, mungkin.
Tapi instingku jarang salah, jawab Rania. Tatapannya masih terpaku pada mobil hitam itu. Ia mencoba mengingat plat nomornya, tetapi dari jaraknya saat itu, ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, sebuah kecurigaan mulai terbentuk di benaknya. Kecurigaan yang, jika terbukti benar, akan menjadi sebuah ironi yang sangat menggelikan sekaligus menyakitkan bagi Doni dan Vera. Rania memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh malam itu. Ia tidak ingin merusak suasana hatinya lebih parah lagi. Namun, benih kecurigaan itu sudah tertanam. Dan Rania tahu, ia tidak akan bisa tenang sebelum menemukan jawabannya. Pameran kemewahan palsu Doni dan Vera malam itu, tanpa mereka sadari, mungkin justru akan menjadi awal dari kejatuhan mereka sendiri. Dan Rania, tanpa sengaja, telah menemukan sebuah petunjuk penting. Keesokan paginya, Rania terbangun dengan perasaan tidak tenang. Bayangan Alphard hitam yang dipamerkan Doni dan Vera semalam terus berkelebat di benaknya. Bukan kemewahan mobil itu yang mengganggunya, melainkan detail-detail kecil yang memicu alarm di kepalanya. Sebagai seorang pengusaha yang sukses membangun bisnis rental mobil mewah dari nol, Rania memiliki intuisi yang tajam dan mata yang jeli terhadap setiap aset perusahaannya. Setiap goresan kecil, setiap modifikasi, bahkan aroma khas di dalam kabin mobil-mobilnya, seringkali ia hafal di luar kepala. Sambil menyeruput kopi paginya di balkon apartemennya yang menghadap ke hiruk-pikuk kota yang mulai menggeliat, Rania mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle dalam pikirannya. Kilap cat hitam metalik itu, jenis velg standar pabrikan, dan yang paling mengusik, ia samar-samar seperti melihat stiker hologram kecil berbentuk logo, R, singkatan dari Adipati Rent yang biasa ditempel oleh tim operasionalnya di sudut kiri bawah kaca belakang setiap unit mobil sebagai tanda identifikasi internal yang tidak terlalu mencolok bagi penyewa. Apakah mungkin? Apakah Doni dan Vera begitu nekat dan, sejujurnya, bodoh, hingga menyewa mobil dari perusahaannya sendiri hanya untuk pamer padanya? Ide itu terdengar begitu absurd. Namun semakin Rania memikirkannya, semakin masuk akal. Doni, sepengetahuannya, tidak sedang dalam kondisi finansial yang prima untuk membeli Alphard baru secara tunai ataupun kredit. Vera, meskipun bergaya hidup mewah, lebih banyak mengandalkan Doni. Menyewa mobil mewah untuk acara-acara tertentu demi menjaga citra adalah hal yang lumrah dilakukan banyak orang, bahkan oleh mereka yang sebenarnya tidak mampu memilikinya. Jika memang mereka menyewa, mengapa tidak dari tempat lain? Apakah ini murni kebetulan? Atau ada unsur kesengajaan untuk memancing reaksinya, tanpa tahu bahwa mereka justru masuk ke dalam perangkapnya sendiri? Rania meraih ponselnya, ragu sejenak. Ia tidak ingin terlihat paranoid atau terlalu terbawa perasaan. Namun, insting bisnisnya berteriak bahwa ada sesuatu yang perlu ia selidiki. Ini bukan lagi sekadar masalah pribadi antara dirinya dengan mantan suami dan selingkuhannya. Jika benar mobil itu adalah aset perusahaannya, dan disalahgunakan untuk tujuan pamer yang berpotensi merugikan citra atau bahkan melanggar klausul perjanjian sewa tertentu, ia punya hak untuk tahu dan bertindak. Dengan tekad bulat, Rania menekan nomor Heru, manajer operasional, Adipati Luxury Rent. Heru adalah salah satu karyawan paling loyal dan kompeten yang ia miliki. Tangan kanannya dalam mengelola lalu lintas armada mobil mewah. Selamat pagi, Pak Heru. Sapa Rania begitu panggilan tersambung. Pagi, Bu Rania. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Heru dengan suaranya yang tenang dan profesional. Pak Heru, saya butuh bantuan untuk mengecek sesuatu. Semalam di sebuah acara, saya melihat mobil Alphard hitam, model terbaru. Saya tidak sempat melihat plat nomornya dengan jelas. Tapi ada beberapa ciri yang membuat saya curiga itu salah satu unit kita. Apakah ada unit Alphard hitam kita yang sedang disewa keluar kemarin atau hari ini? Tanya Rania, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral, tidak ingin Heru menangkap kegelisahan atau motif pribadinya. Di seberang telepon, Heru terdiam sejenak. Mungkin sedang membuka data di komputernya. Sebentar, Bu. Saya cek dulu data penyewaan Alphard kita. Untuk Alphard hitam model terbaru, kita ada 3 unit, Bu. Plat B123R, B456R, dan B789R.
Jantung Rania berdegup sedikit lebih kencang. Ia mencoba mengingat kembali apakah ada huruf R di plat nomor yang ia lihat samar-samar. Terlalu buram. Coba tolong cek detail penyewa untuk ketiga unit tersebut, Pak Heru. Terutama yang jadwal sewanya mencakup kemarin malam. Baik, Bu. Untuk unit B123R, saat ini sedang disewa oleh Bapak Wijaya Kusuma, klien korporat kita, untuk keperluan tamu VIP perusahaan beliau. Sudah berjalan 3 hari, pengembalian besok lusa. Rania mengangguk dalam hati. Bukan yang ini. Pak Wijaya adalah klien lama dan sangat terpercaya. Untuk unit B456R, lanjut Heru, disewa atas nama Bapak Gunawan Santoso, untuk acara keluarga selama 2 hari. Pengambilan kemarin pagi, jadwal kembali nanti sore. Gunawan Santoso. Nama itu tidak familiar. Bisa tolong sebutkan ciri-ciri fisik mobilnya, Pak Heru? Apakah ada tanda khusus atau aksesoris tambahan pada unit tersebut? Tanya Rania, berusaha mencari detail lain. Unit B456R itu standar pabrikan, Bu. Warna hitam metalik. Velg standar. Terakhir saya cek sebelum keluar. Kondisi mulus. Oh, iya, Bu. Di unit itu ada sedikit goresan halus hampir tak terlihat di bumper belakang sebelah kanan, dekat sensor parkir. Kena ranting pohon waktu parkir di kantor minggu lalu. Belum sempat kami poles sempurna karena unit terus tersua. Sebuah ingatan melintas di benak Rania. Semalam, ketika Doni dengan bangga memamerkan mobil itu, Rania sempat sekilas melihat bagian belakang mobil saat Doni dan Vera baru tiba dan seorang petugas valet memarkirkannya. Ia seperti menangkap adanya ketidaksempurnaan kecil di area bumper belakang. Apakah itu goresan yang dimaksud Heru? Baik. Satu lagi, unit B789R. Desak Rania, berusaha menahan napasnya. Unit B789R sedang berada di bengkel resmi untuk servis berkala, Bu. Sudah 3 hari di sana. Perkiraan selesai besok sore. Berarti, jika memang mobil itu milik Adipati Luxury Rent, kemungkinannya adalah unit B456R yang disewa atas nama Gunawan Santoso. Pak Heru, tolong kirimkan saya foto detail unit B456R, terutama bagian eksterior dan interiornya jika ada dokumentasi sebelum disewakan. Juga, saya minta salinan data penyewa atas nama Gunawan Santoso tersebut, termasuk alamat dan nomor kontak yang diberikan, pinta Rania. Ada nada tegas dalam suaranya kini. Siap, Bu. Segera saya kirimkan ke email Ibu. Jawab Heru, tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tahu, jika Rania sudah meminta detail seperti ini, pasti ada sesuatu yang penting. Tidak sampai 15 menit kemudian, sebuah email masuk ke ponsel Rania. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka lampiran foto-foto Alphard B456R. Ia memperbesar setiap gambar, mencocokkannya dengan ingatannya semalam. Kilap catnya, bentuk velgnya, bahkan hingga ke jenis ban yang digunakan, semuanya identik. Kemudian, ia membuka foto bagian bumper belakang. Dan di sana, di sudut kanan bawah, terlihat jelas sebuah goresan halus memanjang, persis seperti yang ia lihat samar-samar semalam, dan persis seperti yang dideskripsikan Heru. Selanjutnya, Rania membuka salinan data penyewa. Nama, Gunawan Santoso. Alamat, sebuah jalan di pinggiran kota yang Rania tidak kenal. Nomor telepon, tertera. Foto KTP yang dilampirkan menunjukkan seorang pria parubaya dengan wajah yang sama sekali tidak ia kenali. Tidak ada nama Doni Prasetyo atau Vera Larasati di sana. Rania terdiam. Apakah kecurigaannya salah? Mungkinkah ini hanya kebetulan yang luar biasa? Mobil yang sama, goresan yang sama, tapi penyewa yang berbeda. Namun, intuisinya mengatakan ada yang tidak beres. Doni cukup licik untuk menggunakan nama orang lain atau data palsu jika ia memang berniat menyembunyikan sesuatu. Apalagi jika ia tahu mobil itu milik perusahaan Rania, ia pasti akan berusaha menutup jejak. Rania teringat sesuatu. Adipati Luxury Rent belum lama ini memasang sistem pelacak GPS tersembunyi di semua unitnya untuk alasan keamanan dan monitoring.
Sebuah fitur yang tidak diinformasikan secara gamblang kepada semua penyewa demi efektivitasnya. Tanpa ragu, Rania kembali menghubungi Heru. Pak Heru, tolong aktifkan pelacakan GPS untuk unit B456R. Saya ingin tahu histori perjalanan mobil itu selama 24 jam terakhir, dan posisi terkininya. Kali ini, Heru sedikit terkejut. Baik, Bu. Akan saya proses. Apakah ada masalah dengan unit tersebut, Bu? Tanyanya hati-hati. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Pak Heru, ada sedikit laporan yang perlu saya verifikasi. Tolong segera informasikan hasilnya kepada saya. Jawab Rania, berusaha tetap tenang. Kini, Rania hanya bisa menunggu. Menunggu konfirmasi akhir dari intuisinya. Jika data GPS menunjukkan mobil itu berada di hotel tempat acara semalam, dan mungkin juga di sekitar kediaman Doni atau Vera, maka tidak ada keraguan lagi. Pameran kemewahan palsu itu benar-benar menggunakan properti miliknya. Dan jika itu terbukti, Rania bersumpah, ia akan membuat perhitungan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Intuisi seorang pebisnis telah membawanya sejauh ini, dan ia yakin kebenaran akan segera terungkap. Kesabarannya hampir habis, dan api di dalam dirinya mulai menyala lebih terang. Penantian terasa begitu menyiksa bagi Rania. Setiap detik yang berlalu seolah merayap lambat, menguji batas kesabarannya. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, sesekali berhenti di depan jendela kaca, menatap hamparan kota Jakarta yang membentang di bawahnya, namun pikirannya sama sekali tidak tertuju pada pemandangan itu. Fokusnya terkunci pada satu hal, menunggu kabar dari Heru mengenai data pelacakan GPS mobil Alphard B456R. Ponselnya tergenggam erat di tangan. Setiap getaran atau notifikasi yang masuk membuatnya tersentak. Berharap itu adalah informasi yang ia tunggu-tunggu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa beberapa dokumen kontrak baru. Namun kata-kata di atas kertas seolah menari-nari tanpa makna. Intuisi yang selama ini menjadi kompas bisnisnya kini berdenyut begitu kuat. Memberitahunya bahwa ia berada di ambang sebuah penemuan besar, sebuah kebenaran yang akan membalikkan keadaan. Campuran antara rasa penasaran, kemarahan yang tertahan, dan secercah harapan akan pembalasan dendam berkecamuk dalam dirinya. Jika intuisinya benar, jika Doni dan Vera benar-benar menggunakan salah satu mobil dari Adipati Luxury Rent untuk pameran kemewahan palsu mereka, maka mereka telah melakukan kesalahan fatal. Mereka telah meremehkan Rania untuk terakhir kalinya. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, ponsel Rania akhirnya bergetar. Nama Heru muncul di layar. Jantung Rania berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum menjawab panggilan itu. Halo, Pak Heru, sapa Rania. Suaranya ia usahakan terdengar setenang mungkin. Selamat siang, Bu Rania. Saya sudah mendapatkan data pelacakan GPS untuk unit Alphard B456R sesuai permintaan Ibu. Lapor Heru dari seberang. Histori perjalanan selama 24 jam terakhir dan posisi terkini sudah saya kirimkan ke email Ibu dalam bentuk peta digital dan rincian log waktu. Baik, terima kasih banyak, Pak Heru. Saya akan segera memeriksanya. Jawab Rania. Ia bisa merasakan profesionalisme dalam nada suara Heru. Namun ia juga menangkap sedikit nada penasaran yang tidak terucapkan. Wajar saja, permintaan mendadak untuk melacak unit tertentu dengan detail seperti ini bukanlah hal yang biasa terjadi. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu, Bu? Tanya Heru. Untuk saat ini cukup, Pak Heru. Nanti jika ada perkembangan, saya akan informasikan. Tolong rahasiakan permintaan ini dulu ya, Pak, kata Rania. Tentu. Bu, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Rania segera beralih ke laptopnya. Email dari Heru sudah masuk. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena antisipasi, ia membuka lampiran tersebut. Layar laptopnya kini menampilkan peta digital dengan garis berwarna merah yang menandai rute perjalanan Alphard B456R. Di bawah peta, terdapat log waktu dan alamat yang tercatat setiap kali mobil berhenti atau bergerak signifikan. Mata Rania bergerak cepat, menelusuri setiap titik, setiap pemberhentian.
Garis merah itu dimulai dari kantor Adipati Luxury Rent kemarin pagi, saat mobil diambil oleh si penyewa, Gunawan Santoso. Kemudian, mobil itu bergerak menuju sebuah alamat perumahan di pinggiran kota, alamat yang tertera pada data KTP Gunawan Santoso. Sejauh ini, masih normal. Lalu, perhatian Rania tertuju pada log waktu sore hari kemarin. Mobil itu bergerak dari alamat perumahan tersebut menuju pusat kota. Dan kemudian, sekitar pukul 7 malam, GPS mencatat posisi mobil berhenti cukup lama, hampir 4 jam di sebuah lokasi yang sangat Rania kenali, Hotel Grand Mahameru, tempat acara penggalangan dana semalam berlangsung. Jantung Rania seolah berhenti berdetak sejenak. Ini dia. Bukti awal mulai terlihat. Rania memperbesar peta di area hotel. Titik pemberhentian mobil itu presisi berada di area parkir VIP, tepat di mana ia melihat Alphard hitam itu terparkir dengan angkuh. Kilatan amarah melintas di matanya. Jadi benar, mobil yang dipamerkan Doni dan Vera semalam, mobil yang mereka bangga-banggakan sebagai milik pribadi, adalah unit dari perusahaannya. Tidak berhenti sampai di situ, Rania terus menelusuri jejak perjalanan mobil setelah meninggalkan hotel sekitar pukul 11 malam. Garis merah itu tidak kembali ke alamat Gunawan Santoso di pinggiran kota. Sebaliknya, mobil itu bergerak menuju sebuah kawasan apartemen mewah di Jakarta Selatan. Sebuah kawasan yang Rania tahu persis adalah tempat tinggal Vera saat ini bersama Doni, informasi yang pernah Livia sampaikan padanya beberapa waktu lalu. Mobil itu tercatat berhenti dan terparkir di area basement apartemen tersebut hingga pagi ini. Dan posisi terkini mobil, menurut data GPS, masih berada di sana. Semua keraguan sirna seketika. Bukti di hadapannya tak terbantahkan lagi. Doni dan Vera telah berbohong. Mereka tidak hanya pamer kemewahan palsu, tetapi juga menggunakan aset perusahaan Rania untuk melakukannya. Mereka menyewa mobil atas nama orang lain, kemungkinan besar dengan data yang dimanipulasi, untuk mengelabui sistem dan, yang lebih penting, untuk mengelabui Rania. Betapa rendah dan liciknya perbuatan mereka. Sebuah tawa kering, nyaris tanpa suara, lolos dari bibir Rania. Tawa yang mengandung campuran antara rasa geli melihat kebodohan mereka dan kemarahan yang membara. Mereka pikir Rania masih wanita naif yang mudah dibodohi seperti dulu? Mereka pikir Rania tidak akan pernah tahu? Mereka salah besar. 5 tahun ditempa kesulitan dan kerja keras telah mengubah Rania menjadi wanita yang cerdas, teliti, dan tidak akan tinggal diam jika diinjak-injak. Rania membuka kembali dokumen perjanjian sewa atas nama Gunawan Santoso. Di sana tertera berbagai klausul, termasuk larangan penggunaan mobil untuk aktivitas ilegal, balapan liar, atau tindakan lain yang dapat merusak properti maupun reputasi perusahaan. Meskipun pamer tidak secara eksplisit dilarang, penggunaan identitas palsu atau data yang dimanipulasi saat menyewa jelas merupakan pelanggaran serius terhadap kontrak. Selain itu, ada klausul yang menyatakan bahwa pihak Adipati Luxury Rent berhak melakukan inspeksi atau bahkan menarik kembali unit jika terindikasi adanya pelanggaran atau penyalahgunaan. Inilah celah yang bisa ia manfaatkan. Kemarahan yang tadinya membara kini mulai berubah menjadi sebuah energi dingin yang terfokus. Rania tidak akan melabrak mereka dengan emosi membabi buta. Itu terlalu mudah dan tidak akan memberikan kepuasan maksimal. Ia akan merencanakan semuanya dengan matang. Ia akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sebuah pelajaran tentang konsekuensi dari kebohongan, kesombongan, dan meremehkan orang yang salah. Pikiran Rania mulai bekerja cepat, menyusun strategi. Kapan waktu yang tepat? Di mana lokasi yang paling efektif untuk pertunjukan ini? Siapa saja yang perlu ia libatkan? Ia ingin momen itu menjadi sesuatu yang benar-benar mempermalukan Doni dan Vera di depan umum, meruntuhkan fasad kemewahan palsu yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Ia teringat ucapan Vera semalam tentang Alphard baru mereka yang nyaman buat jalan-jalan. Ia juga teringat bagaimana Doni dan Vera selalu berusaha muncul di tempat-tempat di mana Rania ada, seolah sengaja mencari perhatian dan pengakuan darinya. Mungkin, Rania bisa membalikkan keadaan. Ia bisa menciptakan sebuah panggung di mana mereka akan menjadi pusat perhatian,
namun bukan dengan cara yang mereka inginkan. Rania meraih ponselnya lagi. Kali ini ia menghubungi Livia. Liv, kamu ada waktu luang nanti sore atau besok? Ada sesuatu yang sangat penting dan, terus terang saja, cukup menarik yang ingin aku diskusikan denganmu. Dan aku butuh bantuanmu untuk sebuah rencana kecil. Ada nada baru dalam suara Rania. Nada yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan dihiasi sedikit intrik yang membuat Livia di seberang sana langsung penasaran. Wow, kedengarannya seru. Tentu saja aku ada waktu untukmu. Ran, ada apa ini? Kamu tidak sedang merencanakan kudeta, kan? Canda Livia. Rania tersenyum tipis. Bukan kudeta, Liv. Tapi mungkin bisa dibilang sebuah operasi penertiban kecil-kecilan. Dengan sedikit drama tambahan, jawab Rania, matanya kini menatap tajam ke layar laptop yang masih menampilkan peta perjalanan Alphard B456R. Jejak kebohongan Doni dan Vera. Bukti sudah di tangan. Rencana mulai terbentuk. Rania merasakan adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. Ini bukan lagi hanya tentang sakit hati masa lalu. Ini tentang harga diri. Ini tentang keadilan versinya sendiri. Dan ia akan memastikan bahwa keadilan itu akan ditegakkan dengan cara yang paling elegan sekaligus paling mematikan. Doni dan Vera tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa mereka. Roda karma, yang selama ini berputar lambat, kini mulai bergerak lebih cepat, dan Rania Adipati yang akan memegang kendalinya. Sore harinya, Rania bertemu Livia di sebuah kafe yang lebih privat, jauh dari kemungkinan bertemu orang-orang yang tidak diinginkan. Begitu Rania selesai menceritakan penemuannya, mulai dari kecurigaan awalnya terhadap Alphard hitam, konfirmasi melalui data GPS, hingga identitas penyewa palsu yang digunakan Doni dan Vera, Livia ternganga tak percaya, matanya membelalak. Aku tidak percaya ini, Ran. Mereka benar-benar nekat dan bodoh. Seru Livia. Suaranya tertahan namun penuh emosi. Menyewa mobil dari perusahaanmu sendiri untuk pamer padamu? Itu sudah level baru dari keputusasaan dan keangkuhan. Rania mengangguk. Seulas senyum tipis namun dingin tersungging di bibirnya. Aku juga awalnya sulit percaya. Tapi bukti sudah jelas. Liv. Mereka pikir aku masih sama seperti dulu, mudah dikelabui dan diremehkan. Lalu, apa rencanamu? Tanya Livia. Matanya berbinar penuh antisipasi. Ia mengenal Rania dengan baik. Sahabatnya itu tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Kamu pasti sudah punya ide brilian untuk memberi mereka pelajaran, kan? Tentu saja, jawab Rania. Aku tidak akan melakukan konfrontasi yang emosional dan tidak berkelas. Aku akan melakukannya dengan caraku. Cara Adipati Luxury Rent. Aku akan mengambil kembali aset perusahaanku di depan umum saat mereka sedang menikmati puncak kepalsuan mereka. Livia terdiam sejenak, mencerna rencana Rania. Kemudian, senyum lebar terkembang di wajahnya. Oh, itu akan menjadi pemandangan yang sangat memuaskan. Aku harus melihatnya. Kapan dan di mana? Itu yang sedang aku pikirkan, kata Rania. Aku butuh momen yang tepat, tempat yang cukup ramai agar pesannya sampai dengan jelas. Dan aku butuh sedikit bantuan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Katakan saja apa yang kamu butuhkan, Ran. Aku siap membantu 100%. Bahkan kalau perlu aku yang jadi kameramen dadakan untuk mengabadikan momen emas itu. Tawar Livia antusias. Ide Livia tentang kameramen dadakan itu langsung menarik perhatian Rania. Itu ide yang sangat bagus. Liv, sebuah dokumentasi kecil bisa menjadi kenang-kenangan yang menarik untuk mereka. Keesokan harinya, Rania mengadakan pertemuan khusus di ruang rapat kantornya. Selain Heru, manajer operasionalnya, ia juga memanggil dua orang kepercayaan lainnya dari tim lapangan, Pak Joko dan Mas Bayu. Pak Joko adalah veteran di tim penarikan unit, usianya sudah kepala 5, pembawaannya tenang namun tegas. Pengalamannya menangani situasi sulit di lapangan tidak perlu diragukan lagi. Sementara Mas Bayu, usianya lebih muda, sekitar awal 30-an, fisiknya tegap dan sigap, ahli dalam negosiasi cepat dan eksekusi di lapangan.
Keduanya adalah karyawan loyal yang sudah bekerja dengan Rania sejak awal. Adipati Luxury Rent, berdiri. Rania memulai pertemuan dengan menjelaskan situasi secara ringkas dan lugas, tanpa banyak drama emosional, namun dengan penekanan pada pelanggaran kontrak dan potensi kerugian citra perusahaan. Ia menunjukkan salinan data penyewa palsu, bukti perjalanan GPS, dan foto-foto Alphard B456R yang dipamerkan Doni dan Vera. Heru, yang sudah mengetahui sebagian besar informasi, mengangguk-angguk paham, wajahnya serius. Pak Joko dan Mas Bayu mendengarkan dengan saksama. Ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi geram saat menyadari bagaimana aset perusahaan mereka disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang picik dan menipu. Jadi, mobil Alphard kita disewa menggunakan identitas palsu, Bu? Dan dipakai untuk pamer oleh orang-orang ini? Tanya Pak Joko setelah Rania selesai menjelaskan. Suaranya berat menahan kekesalan. Ia sudah sering berhadapan dengan penyewa nakal. Namun kasus ini terasa berbeda karena melibatkan motif pribadi yang merendahkan pemilik perusahaan secara langsung. Benar, Pak Joko, jawab Rania. Dan saya tidak akan mentolerir hal ini. Pelanggaran kontrak sudah jelas. Penyalahgunaan identitas adalah tindakan penipuan. Dan yang lebih penting, mereka telah dengan sengaja mencoba merusak reputasi saya dan secara tidak langsung juga perusahaan ini. Mas Bayu mengepalkan tangannya. Apa yang perlu kami lakukan, Bu? Kami siap menjalankan perintah Ibu. Loyalitasnya kepada Rania tidak perlu dipertanyakan. Rania tersenyum tipis melihat kesetiaan timnya. Terima kasih atas dukungan kalian. Rencana saya adalah kita akan melakukan inspeksi mendadak, atau jika perlu, penarikan unit secara langsung. Namun, saya ingin ini dilakukan di tempat dan waktu yang tepat, untuk memberikan efek maksimal. Ia kemudian memaparkan idenya untuk melakukan konfrontasi di tempat umum. Saat Doni dan Vera kembali mencoba memamerkan mobil tersebut. Kita perlu tahu di mana mereka akan muncul berikutnya. Pak Heru, bisakah kita terus memantau pergerakan mobil itu melalui GPS tanpa terdeteksi? Heru mengangguk. Sangat bisa, Bu. Sistem GPS kita memungkinkan pemantauan langsung secara berkala. Kita bisa melacak rute dan lokasi pemberhentian mereka. Bagus, kata Rania. Tugas kita sekarang adalah menunggu kesempatan yang tepat. Saya ingin ini dilakukan secara profesional, sesuai prosedur, namun dengan ketegasan yang tidak menyisakan ruang untuk perdebatan dari pihak mereka. Heru kemudian menambahkan aspek legal. Berdasarkan klausul penyewaan kita, Bu, pemalsuan data identitas penyewa sudah cukup menjadi dasar untuk pembatalan kontrak sewa secara sepihak dan penarikan unit. Kita bisa siapkan surat pemberitahuan resmi mengenai hal ini, yang akan kita serahkan saat eksekusi. Siapkan surat itu, Pak Heru, perintah Rania. Pastikan semua dasar hukumnya kuat. Kita tidak ingin ada celah bagi mereka untuk melakukan tuntutan balik, meskipun saya ragu mereka akan berani melakukannya setelah dipermalukan. Livia, yang Rania undang untuk bergabung dalam tahap perencanaan ini sebagai konsultan kreatif, sekaligus calon dokumentator, menyela dengan antusias. Aku sudah punya beberapa ide untuk lokasi. Ran, bagaimana kalau di acara pembukaan restoran baru milik teman kita? Atau di sebuah pameran mobil mewah? Pasti akan sangat ramai dan disorot banyak orang. Rania mempertimbangkan usulan Livia. Kita lihat dulu kemana GPS akan membawa mereka. Semakin banyak penonton, semakin baik. Pak Joko, Mas Bayu, saya ingin kalian siap sedia. Begitu kita dapat lokasi dan waktu yang pas, kita akan bergerak cepat. Kalian akan menjadi ujung tombak di lapangan. Kenakan seragam resmi perusahaan. Bawa semua dokumen yang diperlukan. Lakukan dengan sopan namun tegas. Ingat, tujuan kita adalah mengambil kembali aset perusahaan dan memberikan pelajaran, bukan melakukan kekerasan atau tindakan melanggar hukum. Siap, Bu. Jawab Pak Joko dan Mas Bayu serempak. Wajah mereka menunjukkan tekad dan sedikit rasa tidak sabar untuk menjalankan misi ini. Ada kebanggaan tersendiri bagi mereka bisa membantu Rania, pimpinan yang mereka hormati, untuk menegakkan kebenaran. Selama beberapa hari berikutnya,
Tim kecil Rania bekerja dalam senyap. Heru setiap pagi memberikan laporan pergerakan Alphard B456R kepada Rania. Mobil itu beberapa kali terlihat digunakan untuk berkeliling pusat perbelanjaan mewah, restoran mahal, dan sesekali kembali ke apartemen Vera. Doni dan Vera rupanya benar-benar menikmati peran mereka sebagai orang kaya baru dengan mobil sewaan itu. Rania dengan sabar menunggu. Ia tidak mau terburu-buru. Ia ingin sebuah panggung yang sempurna. Livia sudah menyiapkan kamera kecil berkualitas tinggi yang mudah disembunyikan, siap untuk mengabadikan setiap detik dari pertunjukan yang akan datang. Surat resmi penarikan unit sudah disiapkan oleh Heru, lengkap dengan stempel perusahaan dan rincian pelanggaran kontrak. Sementara menunggu, Rania juga menyempatkan diri untuk sedikit bernostalgia, bukan pada kenangan pahitnya, melainkan pada awal mula ia membangun Adipati Luxury Rent. Ia teringat bagaimana ia harus berjuang meyakinkan bank untuk mendapatkan pinjaman, bagaimana ia belajar seluk-beluk bisnis otomotif, bagaimana ia merekrut karyawan pertamanya. Semua itu ia lakukan dengan darah, keringat, dan air mata. Dan melihat bagaimana hasil kerja kerasnya itu kini coba dilecehkan oleh orang-orang seperti Doni dan Vera, semakin membulatkan tekadnya. Akhirnya, pada suatu Jumat sore, Heru menelepon Rania dengan nada mendesak. Bu Rania, GPS menunjukkan unit Alphard B456R sedang bergerak menuju Hotel Imperial Sky dan berhenti di lobi utama. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari salah satu kontak saya di sana, malam ini ada acara gala dinner sebuah asosiasi pengusaha muda. Sepertinya ini target mereka untuk pamer lagi, Bu. Jantung Rania berdegup lebih kencang. Hotel Imperial Sky adalah salah satu hotel termewah di kota, dan acara asosiasi pengusaha muda pasti akan dihadiri banyak orang penting dan media. Ini dia, panggung yang ia tunggu-tunggu. Sempurna, desis Rania. Pak Heru, segera hubungi Pak Joko dan Mas Bayu. Suruh mereka bertemu saya di lobi kantor dalam 30 menit. Kita akan bergerak sekarang. Livia, kamu juga bersiap. Pertunjukan akan segera dimulai. Senyum penuh arti terukir di wajah Rania. Persiapan telah matang. Timnya solid. Bukti sudah kuat. Saatnya bagi Doni Prasetyo dan Vera Larasati untuk belajar bahwa roda kehidupan selalu berputar. Dan terkadang, ia berputar dengan cara yang sangat tidak terduga dan mempermalukan. Perjalanan menuju Hotel Imperial Sky terasa senyap namun penuh dengan ketegangan yang menggantung di udara. Rania duduk di kursi belakang mobilnya, diapit oleh Livia yang jemarinya tak henti memainkan kamera kecil di tangannya, dan Pak Joko yang duduk dengan punggung tegap, wajahnya tanpa ekspresi namun matanya menyiratkan kesiapan. Mas Bayu duduk di depan, di samping sopir Rania, sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion, seolah memastikan semua dalam kondisi siaga. Rania sendiri merasa anehnya tenang. Kemarahan yang beberapa hari terakhir membakar dadanya kini telah bertransformasi menjadi sebuah fokus yang dingin dan tajam. Ia telah memutar ulang skenario ini berkali-kali dalam benaknya, mengantisipasi berbagai kemungkinan reaksi dari Doni dan Vera. Ia tidak lagi merasa sakit hati, yang ada hanyalah sebuah tekad untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan untuk memberikan pelajaran yang setimpal. Ingat, Pak Joko, Mas Bayu. Rania memecah kesunyian. Suaranya terdengar mantap dan berwibawa. Tujuan utama kita adalah mengambil alih unit Alphard B456R. Lakukan dengan prosedur yang benar. Serahkan surat pemberitahuan pelanggaran kontrak dan penarikan unit yang sudah disiapkan Pak Heru. Hindari perdebatan panjang yang tidak perlu. Jika mereka melawan atau mencoba mempersulit, jangan terpancing emosi. Tetap tenang, tegas, dan profesional. Livia akan mendokumentasikan semuanya sebagai bukti. Siap, Bu. Jawab Pak Joko dan Mas Bayu hampir bersamaan. Mereka sudah menerima arahan detail dari Rania dan Heru sebelumnya, termasuk salinan dokumen perjanjian sewa atas nama Gunawan Santoso, dan bukti-bukti pendukung lainnya. Livia menepuk pelan lengan Rania. Tenang, Ran. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka sampai semuanya terlambat. Setibanya di Hotel Imperial Sky,
Kemewahan langsung menyambut mereka. Mobil-mobil kelas atas berjejer rapi di lobi. Para tamu dengan pakaian resmi dan gaun malam berlalu lalang. Suara denting piano dari dalam lobi terdengar sayup-sayup, menciptakan suasana elegan. Rania menarik napas dalam. Ini adalah panggung yang sempurna. Pak Joko, Mas Bayu, kalian bisa menunggu di area dekat pintu masuk valet. Cari posisi yang strategis namun tidak terlalu mencolok. Begitu target kita tiba dan memarkir mobilnya, saya akan memberi kode. Instruksi Rania. Livia, kamu bersamaku. Kita akan masuk lebih dulu dan mencari posisi pengamatan yang baik. Mereka berempat turun dari mobil. Pak Joko dan Mas Bayu, dengan seragam resmi, Adipati Luxury Rent, yang rapi dan kartu identitas tersemat di dada, segera bergerak menuju pos yang telah ditentukan. Kehadiran mereka yang profesional namun tidak berlebihan tidak menarik perhatian khusus di tengah keramaian lobi hotel mewah tersebut. Rania dan Livia berjalan memasuki lobi hotel. Rania mengenakan gaun koktail berwarna merah marun yang simpel namun elegan. Rambutnya ditata rapi. Ia sengaja memilih penampilan yang tidak terlalu mencolok namun tetap pantas untuk suasana acara. Livia, dengan gayanya yang lebih kasual namun tetap modis, membawa tas tangan yang cukup besar untuk menyembunyikan kameranya. Mereka tidak langsung menuju ballroom tempat acara gala dinner berlangsung, melainkan memilih sebuah area lounge yang memiliki pandangan cukup jelas ke arah pintu masuk utama dan area drop-off tamu. Dari sana, Rania bisa mengamati setiap mobil yang datang dan setiap tamu yang turun. Waktu terasa berjalan lambat. Beberapa tamu penting mulai berdatangan. Para pengusaha muda dengan setelan mahal. Para sosialita dengan perhiasan berkilauan. Setiap kali sebuah mobil Alphard hitam mendekat, jantung Rania sedikit berdebar. Namun, beberapa kali itu bukan target yang ia tunggu. Sabar, Ran. Mereka pasti akan datang. Orang seperti mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer di acara sebesar ini. Bisik Livia, mencoba menenangkan Rania yang mulai terlihat sedikit tegang. Rania mengangguk, memaksakan seulas senyum. Kamu benar. Kesombongan mereka akan membawa mereka tepat ke sini. Dan benar saja. Sekitar 30 menit kemudian, dari kejauhan Rania melihat siluet mobil yang sangat ia kenali. Alphard hitam metalik dengan kilap yang khas, bergerak perlahan menuju lobi utama. Jantung Rania mulai berpacu lebih cepat. Itu dia, desisnya pelan kepada Livia. Livia segera mengarahkan lensa kameranya yang tersembunyi ke arah pintu masuk, siap merekam. Mobil Alphard itu berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Sedikit lebih lama dari mobil-mobil lainnya, persis seperti yang mereka lakukan di acara sebelumnya. Doni turun lebih dulu, kali ini dengan setelan jas berwarna biru tua yang terlihat sedikit lebih pas di badannya, namun tetap tidak bisa menyembunyikan aura kesombongan yang terpancar. Ia berjalan memutar, membukakan pintu untuk Vera dengan gaya seorang pangeran menjemput permaisurinya. Vera melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Gaun malamnya berwarna perak, berkilauan tertimpa cahaya lampu hotel. Potongannya cukup terbuka di bagian punggung. Rambutnya disanggul modern, dan ia mengenakan satu set perhiasan berlian. Atau setidaknya yang terlihat seperti berlian di leher dan telinganya. Senyumnya merekah lebar, dagunya terangkat tinggi, seolah ia adalah bintang utama malam itu. Mereka tidak langsung masuk, melainkan berdiri sejenak di samping mobil, berbicara dengan petugas valet. Rania bisa menebak apa yang mereka katakan. Pastikan mobil, baru, mereka diparkir di tempat yang paling terlihat, paling menonjol. Doni bahkan terlihat memberikan tip yang cukup besar kepada petugas valet, sambil menepuk-nepuk kap mobil dengan bangga. Sebuah pertunjukan kecil yang dirancang untuk menarik perhatian. Beberapa tamu yang baru tiba atau yang kebetulan berada di sekitar lobi terlihat melirik ke arah mereka dan mobil Alphard itu. Persis seperti yang Doni dan Vera harapkan. Kemudian, dengan langkah angkuh, mereka mulai berjalan memasuki lobi hotel. Pandangan mereka menyapu sekeliling, mencari-cari wajah yang mereka kenal, atau lebih tepatnya, wajah-wajah yang bisa mereka buat terkesan. Dan tentu saja, mata Vera yang tajam akhirnya menangkap sosok Rania yang duduk di area lounge bersama Livia. Senyum di wajah Vera semakin lebar. Namun kali ini ada kilatan meremehkan di matanya.
Ia menyikut lengan Doni, berbisik sesuatu sambil menunjuk ke arah Rania dengan dagunya. Doni mengikuti arah pandangan Vera. Ekspresinya berubah sesaat. Ada sedikit keterkejutan, namun dengan cepat ia kembali memasang topeng percaya dirinya. Mereka berdua kemudian berjalan menghampiri meja Rania, seolah pertemuan ini adalah sebuah kebetulan yang menyenangkan bagi mereka. Rania, Livia, kebetulan sekali bertemu kalian di sini lagi. Sapa Doni dengan nada yang dibuat seramah mungkin, namun terdengar sumbang di telinga Rania. Kalian juga hadir di acara ini. Vera menimpali dengan senyum manis yang palsu. Wah, Rania, penampilanmu malam ini sederhana sekali, ya? Tapi tidak apa-apa. Yang penting kan niatnya untuk berdonasi. Sindiran halus itu lagi-lagi meluncur mulus dari bibirnya. Matanya melirik ke arah gaun Rania, lalu ke gaunnya sendiri, seolah ingin menunjukkan perbedaan kelas yang mencolok versi dirinya. Rania hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti di kafe tempo hari. Senyum yang menyimpan sejuta makna. Doni, Vera, selamat malam. Iya, kami diundang. Kalian sendiri, sepertinya sangat menikmati perjalanan ke sini. Rania sengaja menekankan kata, perjalanan. Doni tertawa, tidak menangkap sindiran Rania. Oh, tentu saja. Dengan mobil baru kami itu, perjalanan kemanapun jadi sangat nyaman dan menyenangkan. Kamu lihat kan tadi di depan? Alphard terbaru, benar-benar investasi yang tidak salah. Ia menepuk dadanya dengan bangga. Iya, benar-benar mobil impian, tambah Vera, sambil melirik ke arah pintu masuk, seolah memastikan semua orang masih mengagumi mobil impian mereka yang terparkir di sana. Kapan-kapan kalau kamu butuh tumpangan, Ran, jangan sungkan ya. Meskipun mungkin agak kurang selevel dengan standarmu sekarang. Lanjutnya, lagi-lagi dengan senyum merendahkan. Rania menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Mereka sudah masuk perangkap dengan begitu sempurna. Kesombongan mereka telah membutakan mata mereka. Ia menatap langsung ke mata Doni, lalu ke Vera. Senyum tipis masih terpasang di bibirnya. Namun matanya kini memancarkan kilatan dingin yang menusuk. Oh, tentang mobil itu, Doni, Vera. Rania sengaja menggantung kalimatnya, membuat mereka sedikit penasaran. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang mobil Alphard hitam yang kalian bangga-banggakan itu. Dari sudut matanya, Rania melihat Pak Joko dan Mas Bayu sudah bergerak perlahan namun pasti dari posisi mereka, mendekat ke arah lobi utama, siap menjalankan instruksi. Livia pun sudah memastikan kameranya merekam dengan jelas setiap ekspresi dan gerakan. Panggung permaluan telah siap. Aktor utamanya sudah berada di tempat. Dan Rania Adipati, sang sutradara, akan segera memberi aba-aba untuk memulai babak klimaks dari pertunjukan ini. Kalimat Rania yang menggantung di udara. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang mobil Alphard hitam yang kalian bangga-banggakan itu. Seketika mengubah atmosfer di sekitar meja mereka. Senyum di wajah Doni sedikit memudar, digantikan kerutan samar di keningnya. Vera, yang tadinya begitu angkuh, kini menatap Rania dengan pandangan bertanya, sedikit waspada. Mereka berdua jelas tidak menduga arah percakapan akan berbelok seperti ini. Menarik bagaimana maksudmu, Ran? Tanya Doni, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai, namun ada sedikit kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia melirik sekilas ke arah pintu lobi, seolah ingin memastikan mobil Alphardnya masih terparkir aman. Rania tersenyum penuh misteri. Oh, kalian akan segera tahu. Atau mungkin, kalian akan segera melihatnya sendiri. Dengan gerakan mata yang hampir tak kentara, Rania memberi isyarat kepada Livia. Livia, yang sudah siap dengan kameranya, sedikit menggeser posisi duduknya, memastikan ia mendapatkan sudut pandang terbaik ke arah lobi utama sekaligus ekspresi Doni dan Vera. Pada saat yang hampir bersamaan, Rania juga mengirimkan pesan singkat kepada Pak Joko yang sudah menunggu di luar. Mulai. Tak lama kemudian, dari tempat duduknya, Rania bisa melihat Pak Joko dan Mas Bayu mulai bergerak. Dengan langkah yang tenang namun penuh otoritas, keduanya berjalan mendekati mobil Alphard hitam yang terparkir mencolok di area valet. Seragam resmi,
Adipati Luxury Rent, yang mereka kenakan tanpa kontras dengan gemerlap suasana malam itu. Namun justru itulah yang membuatnya semakin menarik perhatian. Awalnya, Doni dan Vera tidak menyadari pergerakan itu. Mereka masih fokus pada Rania, mencoba mencerna maksud dari kata-katanya yang penuh teka-teki. Vera bahkan sempat terkekeh sinis. "Jangan bilang kamu mau meramal nasib mobil kami, Ran? Sejak kapan kamu jadi peramal?" Rania hanya tersenyum simpul. "Bukan meramal, Vera. Hanya saja, aku punya mata yang cukup jeli untuk melihat detail." Sementara itu, di luar, Pak Joko dan Mas Bayu sudah sampai di samping Alphard hitam. Mereka tidak langsung melakukan tindakan drastis. Pak Joko mengeluarkan sebuah clipboard dari tas yang ia bawa, sementara Mas Bayu mulai mengitari mobil itu dengan seksama, memperhatikan setiap bagiannya seolah sedang melakukan inspeksi mendalam. Ia berhenti sejenak di bagian ban, lalu di bagian bumper, bahkan membungkuk untuk melihat bagian bawah mobil. Semua gerakannya dilakukan dengan sangat profesional, seperti petugas resmi yang sedang menjalankan tugas. Beberapa tamu yang berada di sekitar lobi atau baru saja tiba mulai memperhatikan aktivitas dua pria berseragam di sekitar Alphard hitam yang mewah itu. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. Kehadiran mereka yang berbeda dari petugas valet hotel atau petugas keamanan biasa mulai menimbulkan tanda tanya. Doni, yang sesekali melirik gelisah ke arah pintu, akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekitar mobilnya. Matanya menyipit. "Siapa mereka? Kenapa mereka mengelilingi mobilku?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri pada awalnya. Vera mengikuti arah pandangan Doni. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri mulai menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Iya, siapa mereka? Petugas hotel? Kenapa mereka terlihat seperti sedang memeriksa mobil kita?" Ia menarik-narik lengan baju Doni. "Mas, coba tanyakan ada apa." Doni berusaha terlihat tenang, meskipun kegelisahan mulai menjalari dirinya. "Mungkin hanya pemeriksaan keamanan rutin dari pihak hotel. Biasa saja, mobil mewah kan perlu perhatian ekstra," katanya, mencoba meyakinkan Vera dan dirinya sendiri. Namun, matanya tidak bisa lepas dari Pak Joko dan Mas Bayu. Rania menikmati pemandangan itu dalam diam. Ia melihat bagaimana kepanikan mulai merayapi Doni dan Vera. Livia, di sampingnya, hampir tidak bisa menahan senyumnya. Namun ia tetap fokus pada kameranya, memastikan setiap momen terekam dengan baik. "Sepertinya mobilmu sedang mendapat perhatian khusus, Doni," komentar Rania dengan nada datar, seolah baru menyadari kejadian di luar. "Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian mereka juga." Komentar Rania itu semakin membuat Doni tidak nyaman. Ia berdiri dari kursinya. "Sebentar, aku mau lihat ada apa di luar. Jangan-jangan mereka mau menggores mobilku," katanya dengan nada kesal yang dibuat-buat, mencoba mencari alasan untuk meninggalkan Rania dan memeriksa situasi. Vera ikut berdiri. "Aku ikut, Mas. Aku tidak mau mobil baru kita kenapa-kenapa." Ia melirik tajam ke arah Rania, seolah menuduh Rania berada di balik ini semua, meskipun ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Doni dan Vera bergegas menuju pintu lobi, Pak Joko, seolah telah diberi aba-aba tak terlihat, melakukan gerakan selanjutnya. Ia mengeluarkan selembar kertas dari clipboardnya, surat pemberitahuan resmi yang telah disiapkan Heru, dan dengan tenang menyelipkannya di bawah wiper kaca depan mobil Alphard tersebut. Setelah itu, Mas Bayu terlihat mencoba salah satu gagang pintu mobil, seolah ingin memeriksa apakah mobil itu terkunci atau tidak. Tindakan itu, meskipun sederhana, terlihat sangat signifikan dan mengancam bagi Doni dan Vera yang menyaksikannya dari ambang pintu lobi. Wajah Doni seketika memucat. Itu bukan pemeriksaan keamanan hotel biasa. Itu jelas sesuatu yang lebih serius. "Apa-apaan itu? Kenapa mereka menempelkan kertas di mobilku? Dan berani-beraninya mereka mencoba membuka pintu mobilku," seru Doni dengan suara tertahan, campuran antara marah dan panik. Ia lupa akan citra dan gengsinya sejenak. Vera semakin panik. "Mas, itu mobil kita. Jangan biarkan mereka melakukan itu. Usir mereka." Ia mendorong lengan Doni, menyuruhnya untuk segera bertindak.
Beberapa tamu lain yang berada di lobi kini sepenuhnya memperhatikan drama yang mulai berkembang di depan mata mereka. Bisik-bisik semakin kencang. Mereka melihat sepasang suami istri yang tampak kaya raya itu terlihat begitu gusar karena mobil mewah mereka diganggu oleh dua pria berseragam. Rania dan Livia tetap duduk tenang di tempat mereka, mengamati dari kejauhan. Rania merasakan gelombang kepuasan dingin menjalari dirinya. Jaring yang ia tebar kini benar-benar mulai menjerat mangsanya. Doni dan Vera, yang tadinya begitu angkuh dan percaya diri, kini terlihat bingung, marah, dan takut. Mereka belum tahu bahwa ini barulah permulaan dari malam yang akan mereka kenang sebagai mimpi buruk. Doni, didorong oleh kepanikan dan tuntutan Vera, akhirnya memberanikan diri melangkah keluar lobi, menuju ke tempat mobil Alphardnya diparkir. Vera mengikuti di belakangnya. Wajahnya tegang. Mereka masih berusaha menjaga sisa-sisa harga diri mereka, berjalan dengan langkah yang dipaksakan tegap. Namun aura kepanikan sudah tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Mereka akan segera berhadapan langsung dengan Pak Joko dan Mas Bayu. Mereka akan segera mengetahui identitas kedua pria berseragam itu. Dan mereka akan segera menyadari betapa fatal kesalahan yang telah mereka perbuat. Jaring telah ditebar. Dan ikan-ikan besar telah masuk ke dalamnya. Saatnya untuk menarik jaring itu perlahan-lahan. Langkah Doni yang tadinya berusaha terlihat gagah kini sedikit goyah saat ia mendekati Alphard hitamnya. Diikuti Vera yang tak henti-hentinya berbisik panik. Kehadiran Pak Joko dan Mas Bayu yang tenang namun tak bergeming di sisi mobil itu memancarkan aura yang membuat nyali Doni menciut. Meski ia berusaha keras menutupinya dengan topeng kemarahan. "Hei, apa-apaan ini?" bentak Doni. Suaranya dibuat sekeras mungkin, mencoba mengintimidasi. "Siapa kalian? Beraninya kalian menyentuh mobil saya dan menempelkan kertas tidak jelas itu?" Ia menunjuk kertas yang terselip di wiper dengan jari gemetar. Pak Joko, dengan ketenangan seorang veteran, menatap Doni tanpa gentar. "Selamat malam, Bapak. Kami dari Adipati Luxury Rent. Mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi B456R ini adalah aset perusahaan kami." Suara Pak Joko datar, jelas, dan terdengar hingga ke beberapa tamu yang kini mulai berkerumun di sekitar lobi, tertarik dengan drama yang tersaji. Pernyataan Pak Joko itu bagai godam yang menghantam kepala Doni dan Vera. "Adipati Luxury Rent," ulang Doni, wajahnya seketika berubah pias. "Nama itu? Nama perusahaan Rania. Tidak mungkin. Bagaimana bisa?" Ia menyewa mobil ini atas nama Gunawan Santoso, teman lamanya yang ia pinjam identitasnya dengan sedikit imbalan. Ia sudah memastikan tidak ada kaitan langsung dengan dirinya. Apalagi Rania. Vera, yang berdiri di belakang Doni, mencengkeram lengan suaminya lebih erat. "Apa maksudmu aset perusahaan kalian?" "Ini mobil kami. Baru kami beli," pekik Vera, suaranya melengking, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar. Matanya liar menatap Pak Joko dan Mas Bayu, lalu beralih ke kerumunan yang mulai berbisik-bisik. Mas Bayu, yang berdiri di sisi lain mobil, maju selangkah. "Mohon maaf, Ibu, Bapak. Berdasarkan data kami, mobil ini disewa atas nama Bapak Gunawan Santoso, dengan alamat di Jalan Kenari nomor 17. Apakah Bapak ini adalah Bapak Gunawan Santoso?" Tanyanya dengan sopan namun tatapan matanya tajam, langsung menusuk ke arah Doni. Doni tergagap. "Gunawan? Tentu saja saya Gunawan." Dustanya. Namun suaranya bergetar hebat. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia tahu ia terjebak. Bagaimana mereka bisa tahu nama Gunawan? Pak Joko mengeluarkan salinan kontrak sewa dari clipboardnya. "Jika Bapak memang Bapak Gunawan Santoso, bisakah Bapak menunjukkan kartu identitas untuk verifikasi? Karena data penyewa di sini mencantumkan foto yang berbeda dengan Bapak." Pak Joko menyodorkan kontrak itu sedikit ke arah Doni, cukup untuk memperlihatkan bagian foto KTP Gunawan yang memang berbeda jauh dengan wajah Doni. Dunia Doni seakan runtuh. Skakmat. Ia tidak bisa mengelak lagi. Kebohongannya terbongkar di depan umum. Wajah Vera berubah dari panik menjadi merah padam karena malu dan marah. Ia menatap Doni dengan pandangan tak percaya,
seolah baru menyadari betapa bodohnya tindakan mereka. Ini pasti ada kesalahan. Kalian pasti salah mobil. Doni masih mencoba berkelit. Suaranya semakin lemah. Mobil kami ini baru, bukan mobil sewaan. Kesalahan. Sebuah suara tenang namun penuh penekanan terdengar dari belakang kerumunan. Semua mata, termasuk Doni dan Vera yang sudah seperti terdakwa, sontak menoleh ke sumber suara. Rania Adipati berjalan perlahan menembus kerumunan, diikuti Livia yang kameranya masih setia merekam. Rania berhenti beberapa langkah di depan Doni dan Vera. Tatapannya dingin namun ada seulas senyum tipis yang bermain di bibirnya. Senyum kemenangan. Tidak ada kesalahan, Doni, ujar Rania. Suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian yang tiba-tiba melanda. Mobil Alphard hitam B456R ini memang bukan milik kalian. Mobil ini milik perusahaan saya, Adipati Luxury Rent. Wajah Doni dan Vera kini benar-benar seperti mayat hidup. Putih pasi, mata terbelalak ngeri, mulut ternganga tak mampu berkata-kata. Mereka menatap Rania seolah melihat hantu. Rania tahu? Rania yang merencanakan semua ini? Bagaimana? Kapan? Kaget ya? Lanjut Rania. Nada suaranya terdengar begitu ringan, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Namun bagi Doni dan Vera, kata-kata itu bagai cambuk yang menghantam harga diri mereka. Kalian terlihat begitu menikmati mobil baru, kalian. Sampai-sampai kalian lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, dari mana sebenarnya mobil itu berasal. Kerumunan tamu yang menyaksikan drama itu kini mulai berbisik semakin kencang. Ada yang terkejut, ada yang menahan tawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala tak percaya melihat sandiwara yang baru saja terbongkar. Citra pasangan kaya raya Doni dan Vera hancur berkeping-keping dalam sekejap. Vera, yang pertama kali menemukan kembali suaranya, menunjuk Rania dengan jari gemetar. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu menjebak kami. Tuduhnya dengan suara parau. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan rasa malu yang tak tertahankan. Rania tertawa kecil. Tawa yang terdengar begitu meremehkan. Menjebak? Seingatku, kalian yang begitu bersemangat memamerkan kemewahan kalian padaku. Kalian yang datang ke setiap tempat yang aku kunjungi, hanya untuk memastikan aku melihat betapa sukses dan bahagianya kalian dengan semua kepalsuan itu. Aku hanya membantu kalian menunjukkan kebenarannya kepada semua orang. Doni akhirnya angkat bicara. Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Rania, tolong jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan di depan banyak orang seperti ini. Ia mencoba memelas, berharap bisa meredakan amarah Rania, berharap bisa menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Namun, Rania sudah tidak lagi memiliki belas kasihan untuknya. Bicara baik-baik? Setelah kalian menggunakan identitas palsu untuk menyewa aset perusahaan saya? Setelah kalian dengan sengaja mencoba mempermalukan saya berulang kali? Saya rasa, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan baik-baik, Doni. Rania melangkah lebih dekat. Tatapannya menusuk langsung ke mata mantan suaminya itu. Kalian pikir aku masih Rania yang dulu? Yang bisa kalian injak-injak sesuka hati? Kalian salah besar. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling dramatis. Panggung yang tadinya mereka siapkan untuk memamerkan keangkuhan mereka, kini menjadi panggung di mana semua kebohongan dan kepalsuan mereka ditelanjangi tanpa ampun. Doni dan Vera berdiri membeku, tak berdaya, di tengah tatapan menghakimi dan cibiran dari puluhan pasang mata. Ini baru permulaan dari malam terburuk dalam hidup mereka. Setelah kebenaran terungkap dengan begitu telak, suasana di lobi Hotel Imperial Sky menjadi semakin tegang dan dipenuhi bisik-bisik serta pandangan penuh rasa ingin tahu bercampur cemoohan. Doni dan Vera berdiri terpaku. Wajah mereka pucat pasi bergantian dengan merah pada menahan malu yang tak terperi. Semua mata tertuju pada mereka, dan setiap lirikan terasa seperti tusukan jarum. Rania menarik napas dalam, mempertahankan ketenangannya yang mengintimidasi. Ia menatap Doni dan Vera bergantian, lalu dengan suara yang jelas dan tegas,
Ia memberikan perintah. Pak Joko, Mas Bayu, berdasarkan pelanggaran kontrak yang sangat jelas penggunaan identitas palsu saat penyewaan dan potensi penyalahgunaan aset perusahaan untuk tindakan yang merugikan citra, Adipati Luxury Rent. Saya perintahkan kalian untuk mengamankan unit Alphard B456R ini sekarang juga. Perkataan Rania itu bagai palu godam terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harapan Doni dan Vera. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, Rania. Teriak Doni, panik. Ia mencoba meraih lengan Rania. Namun Rania dengan sigap menghindar. Ini mobil kami. Kami sudah bayar sewanya. Kalian membayar sewa atas nama Gunawan Santoso, bukan atas nama kalian. Dan kalian menyewanya bukan untuk jalan-jalan nyaman, seperti yang kalian gembar-gemborkan, tapi untuk menipu dan pamer. Balas Rania dengan dingin. Kontraknya sudah batal demi hukum saat kalian memalsukan identitas. Perusahaan saya berhak penuh untuk menarik kembali asetnya. Pak Joko dan Mas Bayu, yang sudah terlatih menghadapi situasi seperti ini, segera bergerak. Pak Joko mendekati Doni. Mohon serahkan kunci mobilnya, Bapak. Pintanya dengan sopan namun nada suaranya tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Doni menggeleng keras. Tidak akan. Ini mobilku. Ia merogoh sakunya, menggenggam erat kunci mobil itu seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Mas Bayu, melihat Doni tidak kooperatif, segera mengeluarkan kunci cadangan dari sakunya. Tidak masalah, kami membawa kunci cadangan, ujarnya tenang. Ini adalah prosedur standar, Adipati Luxury Rent, untuk unit yang disewakan. Wajah Doni semakin putus asa. Vera, yang sedari tadi hanya bisa menangis tertahan, kini mulai terisak-isak. Mas, bagaimana ini? Mas, malu, aku malu sekali. Ratapnya sambil memukuli lengan Doni. Semua tatapan sinis dan bisikan di sekeliling mereka terasa begitu menyakitkan. Beberapa orang bahkan terlihat mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan memalukan itu. Livia, tentu saja, tidak melewatkan satu detik pun. Kameranya terus bekerja. Sebelum kami bawa mobil ini, silakan Bapak dan Ibu mengeluarkan semua barang pribadi dari dalam mobil, kata Pak Joko, masih dengan nada profesional. Kami akan berikan waktu 5 menit. Perintah itu adalah puncak dari penghinaan. Di depan puluhan pasang mata yang menonton, di lobi hotel mewah tempat mereka tadinya ingin dielu-elukan, Doni dan Vera kini harus mengeluarkan barang-barang mereka dari mobil sewaan yang mereka akui sebagai milik pribadi. Harga diri mereka tercabik-cabik tanpa sisa. Dengan tangan gemetar dan wajah tertunduk, Doni akhirnya menyerah. Ia membuka pintu mobil. Vera, sambil terus menangis, mulai mengambil tas-tas belanjaan bermerek, yang mungkin isinya juga tidak seberapa. Beberapa paper bag dari butik mahal, dan sebuah boneka kecil yang mungkin ia letakkan sebagai pemanis di dashboard. Doni mengeluarkan jas cadangan, beberapa map yang ia bawa untuk terlihat penting, dan sebuah kotak kacamata hitam. Setiap barang yang mereka keluarkan seolah menjadi bukti tambahan dari kepalsuan hidup mereka. Suasana menjadi semakin canggung dan memilukan bagi mereka berdua. Tidak ada yang bersimpati. Yang ada hanya tatapan kasihan yang bercampur geli dan cemoohan. Mereka yang tadinya ingin terlihat begitu agung, kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Setelah semua barang dikeluarkan dan diletakkan begitu saja di atas troli barang hotel yang entah bagaimana sudah ada di sana, mungkin inisiatif petugas hotel yang juga ikut menonton, Mas Bayu masuk ke kursi kemudi Alphard hitam itu. Ia menyalakan mesin mobil. Suara mesin yang halus itu kini terdengar seperti lonceng kematian bagi reputasi Doni dan Vera. Pak Joko memberikan hormat singkat kepada Rania. Unit sudah kami amankan, Bu. Rania mengangguk. Terima kasih, Pak Joko, Mas Bayu. Bawa mobilnya kembali ke kantor. Alphard hitam itu kemudian bergerak perlahan meninggalkan lobi Hotel Imperial Sky, membawa serta semua kebanggaan palsu Doni dan Vera. Yang tersisa hanyalah mereka berdua, berdiri di tengah keramaian dengan tumpukan barang pribadi mereka, dipermalukan habis-habisan. Doni menatap Rania dengan pandangan penuh kebencian, namun juga ada ketakutan di sana. Kamu akan menyesal telah melakukan ini, Rania. Ancamnya dengan suara bergetar.
Rania hanya menatapnya dengan dingin. Orang yang seharusnya menyesal adalah kalian, Doni, Vera. Menyesal karena telah berbohong, menipu, dan meremehkan orang lain. Semoga malam ini menjadi pelajaran berharga untuk kalian. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rania berbalik, diikuti oleh Livia. Ia berjalan meninggalkan lobi hotel dengan dagu terangkat, meninggalkan Doni dan Vera yang hancur lebur dalam kehinaan publik. Beberapa petugas keamanan hotel akhirnya mendekati Doni dan Vera, mungkin untuk meminta mereka membereskan barang-barang mereka dan tidak membuat keributan lebih lanjut. Rania tidak menoleh ke belakang lagi. Ada sedikit rasa getir di hatinya saat mengingat masa lalu. Namun rasa itu kini tertutupi oleh kepuasan, karena telah berhasil menegakkan kebenaran dan mendapatkan kembali harga dirinya. Pertunjukan telah selesai. Dan ia adalah pemenangnya. Saat Rania dan Livia melangkah keluar dari lobi Hotel Imperial Sky, udara malam Jakarta yang biasanya terasa menyesakan, malam itu terasa begitu ringan dan segar bagi Rania. Langkahnya mantap, kepalanya terangkat tinggi. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya seolah terangkat sepenuhnya. Livia di sampingnya tak henti-hentinya tersenyum lebar. Jemarinya masih menggenggam erat kamera kecil yang telah menjadi saksi bisu dari drama memalukan Doni dan Vera. Itu tadi, luar biasa, Ran. Seru Livia begitu mereka cukup jauh dari keramaian lobi. Ekspresi mereka saat kamu bilang mobil itu dari rentalku. Tak ternilai harganya. Aku pastikan setiap detik emas itu terekam dengan sempurna. Rania tersenyum tipis. Senyum yang kali ini benar-benar tulus, mencapai matanya. Terima kasih bantuannya, Liv. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu dan tim. Kapan saja, sahabatku. Melihat mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan adalah kepuasan tersendiri, balas Livia. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan film pendek hasil karyaku ini? Tanyanya, matanya berkedip jahil. Rania tertawa kecil. Simpan saja dulu. Mungkin suatu saat bisa menjadi arsip yang menarik. Atau mungkin, entah bagaimana caranya, arsip itu bisa menemukan jalannya sendiri ke penonton yang lebih luas. Kita lihat saja nanti. Ada nada penuh arti dalam suaranya. Sementara Rania dan Livia menuju mobil mereka, di dalam lobi hotel, Doni dan Vera masih menjadi pusat perhatian yang enggan. Mereka berdua, dengan tumpukan barang-barang pribadi yang berserakan, tampak begitu konyol dan menyedihkan. Beberapa petugas hotel dengan sopan namun tegas meminta mereka untuk segera membereskan barang-barang dan meninggalkan area lobi agar tidak mengganggu tamu lain. Dengan wajah tertunduk dan bisik-bisik cemoohan yang mengiringi setiap langkah mereka, Doni dan Vera akhirnya terpaksa memanggil taksi biasa. Pemandangan itu, dua orang yang beberapa jam lalu datang dengan Alphard mewah dan gaya selangit, kini harus bersusah payah memasukkan barang-barang mereka ke dalam bagasi taksi butut, menjadi penutup yang sempurna dari malam penghinaan mereka. Kabarnya, sepanjang perjalanan pulang, taksi itu dipenuhi dengan pertengkaran sengit antara Doni dan Vera, saling menyalahkan atas musibah yang menimpa mereka. Hubungan yang dibangun di atas kepalsuan dan kesombongan itu mulai menunjukkan retakan pertamanya yang paling parah. Keesokan harinya, dan beberapa hari berikutnya, insiden di Hotel Imperial Sky menjadi buah bibir di kalangan sosialita dan pengusaha muda Jakarta. Meskipun tidak ada media massa resmi yang meliputnya secara gamblang, cerita itu menyebar dari mulut ke mulut dengan kecepatan luar biasa. Dan seperti yang Rania duga, arsip milik Livia pun menemukan jalannya. Sebuah klip video pendek yang menampilkan momen puncak saat Rania mengkonfrontasi Doni dan Vera, serta adegan memalukan saat mereka mengeluarkan barang-barang dari Alphard sewaan, mulai beredar di grup-grup percakapan daring dan media sosial terbatas. Video itu tidak menunjukkan wajah Rania secara jelas, lebih fokus pada kepanikan dan kehinaan Doni serta Vera, namun bagi mereka yang hadir di acara tersebut atau mengenal Rania, ceritanya menjadi sangat jelas. Dampak bagi Doni dan Vera sungguh menghancurkan. Reputasi yang susah payah mereka bangun dengan kebohongan hancur lebur. Undangan ke acara-acara sosial mulai mengering. Rekan-rekan bisnis yang dulu mendekat kini menjaga jarak. Bahkan teman-teman yang dulu menjilat kini ikut mencibir di belakang.
Bisnis Doni yang memang sudah terseok-seok semakin terpuruk karena citranya yang rusak parah. Vera, yang selama ini mengandalkan Doni untuk gaya hidup mewahnya, mulai merasakan pahitnya kenyataan. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, dipicu oleh masalah keuangan dan rasa malu yang tak kunjung hilang. Beberapa bulan kemudian, kabar perceraian mereka akhirnya terdengar, mengakhiri sandiwara pernikahan yang penuh kepalsuan itu. Bagi Rania sendiri, kemenangan itu terasa manis. Bukan karena ia menikmati penderitaan orang lain, melainkan karena ia merasa telah berhasil menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diremehkan. Ia telah menunjukkan bahwa kerja keras dan kejujuran akan selalu menang melawan kepalsuan dan kelicikan. Namun, Rania tidak membiarkan kemenangan itu membuatnya terlena atau menjadi pendendam. Setelah insiden itu, ia kembali fokus pada pekerjaannya, pada pengembangan Adipati Luxury Rent. Bisnisnya terus berkembang pesat. Klien-klien semakin percaya pada profesionalisme dan kualitas layanan yang ia berikan. Insiden di Hotel Imperial Sky, meskipun sempat menjadi perbincangan, justru secara tidak langsung semakin mengangkat citra Rania sebagai seorang wanita pengusaha yang tegas, cerdas, dan tidak takut membela apa yang menjadi haknya. Ia dihormati, bukan ditakuti. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian itu, Rania sedang duduk di ruang kerjanya, menatap laporan keuangan yang kembali menunjukkan grafik positif. Ia merasa begitu damai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sepenuhnya. Luka lama akibat pengkhianatan Doni kini benar-benar telah mengering, hanya menyisakan bekas tipis sebagai pengingat akan pelajaran berharga. Livia masuk ke ruangannya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Bagaimana perasaan sang CEO hari ini? Goda Livia sambil meletakkan secangkir teh di meja Rania. Rania tersenyum. Sangat baik, Liv. Sangat baik. Kudengar Doni dan Vera sudah resmi bercerai. Dan kabarnya, kehidupan mereka sekarang jauh dari kata mewah, ujar Livia, sedikit berhati-hati. Rania mengangguk pelan. Ia sudah mendengar kabar itu. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya sedikit rasa kasihan yang tersisa untuk 2 orang yang telah memilih jalan yang salah. Semoga mereka bisa belajar dari kesalahan mereka dan memulai hidup baru yang lebih jujur. Dan kamu? Tanya Livia, menatap sahabatnya dengan hangat. Lembaran baru apa yang akan kamu tulis selanjutnya, Ran? Rania menatap keluar jendela, ke arah matahari yang mulai turun, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga keemasan. Ia teringat kata-kata bahwa kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Ia telah meraih kesuksesan itu. Dan ia juga telah memberikan sedikit bumbu penyedap dalam perjalanannya. Kini, saatnya untuk benar-benar melangkah maju, tanpa lagi dibayangi oleh masa lalu. Aku akan terus membangun mimpiku, Liv. Jawab Rania dengan mata berbinar. Mengembangkan bisnis ini, mungkin membuka cabang di kota lain. Dan yang terpenting, menikmati setiap detik kebahagiaan yang telah aku perjuangkan dengan susah payah. Lembaran baru ini akan kuisi dengan pencapaian, kedamaian, dan mungkin cinta yang tulus, suatu saat nanti. Rania Adipati telah menutup babak lama dalam hidupnya dengan cara yang paling tegas dan memuaskan. Roda kehidupan memang selalu berputar. Dan kali ini, roda itu telah membawanya ke puncak kebahagiaan dan ketenangan batin, meninggalkan mereka yang pernah menyakitinya terjerembab dalam konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Kemenangan itu bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang menemukan kembali kekuatan diri dan membuka lembaran baru yang jauh lebih indah.